Nah, saya melihat dalam case misalnya Dirty Vote, ada nama saya di situ, pemekaran Papua, bagian daripada pemenangan paslon tertentu. Ini saya berpikir masih congruence, bukan proses tracing. Kalau proses tracing yang akurat, itu terbukti betul apakah ini pemekaran Papua itu memang adalah untuk menangan paslon. Melakukan investigasi, cek, dan kita semua lihat jejak digitalnya. Suara untuk pemekaran Papua bukan dari pemerintah, bukan, tapi dari masyarakat yang ada di Papua. Dari tahun 2019 mereka sudah menyuarakan pemekaran. Sebetulnya pemerintah juga hanya merespon waktu itu dua, di Papua Pegunungan sama Papua Selatan. Karena apa? Berbiaya. Datang juga ke DPD, saya ingat betul, ke Pak Yoris, ke Pak Philip, DPD RI. Datang ke DPR RI, delegasinya untuk pemekaran. Datang ke Mendagri. Baru pada bulan Juni, saya ulangi, pada awal Juni 2022, 3 yang disetujui. Dan itu menjadi inisiatif DPR. Inisiatif DPR. Jadi undang-undangnya bukan inisiatif pemerintah, DPR yang respon untuk pengembangan itu, pemekaran. Di bulan awal-awal tahun 2022, saat itu belum ada koalisi partai manapun untuk paslon presiden dan presiden. Belum tahu siapa presidennya. Nggak pernah berpikir gitu. Kita hanya berpikir bagaimana untuk percepatan pembangunan Papua. Dan salah satunya pemekaran ini akan mempercepat pemekaran. Banyak contoh, mulai ada pembentukan Provinsi Papua Barat, itu merubah Manokwari lebih cepat maju, Papua Barat maju, karena pendek jalur birokrasinya. Nah, banyaklah saya kira daerah lain, Sulawesi, dulu Sumatera bagian selatan itu satu provinsi, begitu dipecah 5, Lampung, Jambi, Bengkulu dan Bangka Belitung sekarang semua berkembang cepat sekali. Nah, itu harapan kita Papua seperti itu. Di tahun 2021 kita mikir seperti itu. Ketika mereka meminta. Nah, di bulan Juni ditetapkan sebagai inisiatif DPR oleh Badan Legislatif oleh DPR dan selesai. Di Agustus minta lagi, mereka yang minta melalui DPR lagi dan DPD. Pemerintah merespon, menyetujui. Jadi kalau kita lihat jejak digitalnya, itu di bulan awal 2022, bulan Juni diputuskan pemekaran Papua. Saat itu belum tahu koalisi paslon siapa, apalagi belum. Tapi tiba-tiba dilompatkan bahwa pemekaran Papua itu dalam rangka untuk mempermudah paslon yang disiapkan pemerintah untuk memenuhi persyaratan 20% dari separuh provinsi yang ada. Jadi dengan menambah dari 34 menjadi 38, 4 di Papua akan mudah bagi paslon untuk memenuhi syarat 20% dari separuh provinsi. Saya bilang terlalu jauh, kita waktu itu gak pernah berpikir paslonnya siapa, gak berpikir siapa yang diuntungkan. Dan inisiatifnya bukan dari pemerintah, inisiatifnya DPR.